Semua amplop masih tersegel rapi, diserahkan langsung oleh ketua tim panelis. Silakan, Bapak, untuk bisa diletakkan. Bebas. Rahasia dan masih tertutup, tersegel rapi, yang mana di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh masing-masing pasangan calon. Baik, terima kasih Bapak Ketua KPU dan juga Ketua tim panelis. Silakan. Pasangan calon akan mengambil satu amplop berisi pertanyaan. Nantinya akan dijawab dalam waktu 2 menit, ditanggapi paslon lain dalam waktu 1 menit, dan ditanggapi kembali dalam waktu 1 menit. Apakah cukup jelas? Baik, kita akan mulai untuk paslon nomor urut 1. Kami persilahkan perwakilannya untuk bisa mengambil satu amplop saja. Baik, terima kasih. Silahkan kembali. Bapak Ibu bisa lihat, masih tertutup rapi, masih disegel. Saya akan buka pertanyaan. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Blitar berjudul Kota Blitar dalam angka 2024 mencatat bahwa terdapat 158.781 orang dan 54.646 kepala keluarga dengan tingkat pengangguran sebesar 5,24%. Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK sebesar 72,26%. Pertanyaannya, apa langkah strategis Anda untuk penyediaan lapangan kerja di Kota Blitar guna mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif? Pertanyaan ini dibuat oleh Novi Catur Mustida, SPD MSI. Beliau merupakan Direktur Pusat Kajian dan Analisa Sosial Budaya. Baik, kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 bersiap-siap. Pasangan calon nomor urut 2. Waktu untuk menjawab adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Sesuai dengan program yang kami canangkan, APBD untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kemaslahatan bagi warga Kota Blitar. Tentunya langkah-langkah yang kami lakukan untuk meningkatkan ekonomi dan mengentaskan pengangguran adalah salah satunya. Yang pertama adalah peningkatan UMKM segala sektor bidang. Setelah itu juga pemerintah Kota Blitar membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Tentunya ini juga harus ada koordinasi dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kota Blitar, ataupun bisa juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di luar kota untuk menginvestasikan perusahaannya atau usahanya di Kota Blitar. Dan tentunya ini adalah memang perjuangan dari kami pasangan Bambang Bayu untuk bisa mempertahankan ekonomi, juga meningkatkan pekerjaan di segala sektor, khususnya di UMKM. Melanjutkan program yang sudah ada supaya pengurangan tenaga pengangguran ini seperti program-program kemarin yang sudah dilakukan. Bagaimana pelatihan, contoh kecil aja tentang SIM. Bagaimana masyarakat itu bisa mengendalikan kendaraan dan memiliki SIM, dan itu bisa dijadikan untuk modal mencari suatu pekerjaan. Kemudian pelatihan-pelatihan yang lainnya, seperti kita mengadakan pelatihan LAS dan sebagainya. Ini semuanya kita akan akomodir semuanya. Program-program kemarin yang sudah berjalan dengan luar biasa baiknya akan terus kita lanjutkan supaya ini mengurangi daripada tingkat pengangguran pemuda di Kota Blitar. Terima kasih. Baik, tepat sekali waktu yang habis. Kami persilakan
persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi pasangan calon nomor urut 1 dengan waktu 1 menit. Dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih jawabannya. Kami akan tanggapi bahwasanya menyelesaikan persoalan pengangguran dan besarnya angkatan kerja di Kota Blitar tidak bisa hanya dengan seperti itu. Kami lebih menekankan pada salah satunya adalah bagi yang usia berpendidikan, kami ingin tuntaskan pendidikan sampai S1. Karena kalau nggak S1 nanti akan menciptakan pengangguran baru lagi. Seperti itu. Kemudian selain itu dibuka lapangan-lapangan ekonomi baru. Kita punya program perdagangan, pariwisata, industri, itu merupakan lapangan-lapangan yang baru. Pariwisata kita cuma ada makam, harusnya dibuka pariwisata lagi untuk meningkatkan ekonomi atau membuka lapangan pekerjaan. Demikian juga industri dan perdagangan, kita buka pusat-pusat industri, pusat-pusat perdagangan, pasar agro, pasar induk dan sebagainya untuk menambah lapangan pekerjaan. Selain Baik, waktunya habis. Terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 menanggapi kembali dengan waktu 1 menit. Dimulai sejak Anda berbicara. Jadi kami mungkin sepemahaman dengan apa yang disampaikan calon nomor urut 2. Kami cuma ingin sedikit menambahi, karena pada prinsipnya untuk membangun Kota Blitar ini memang harus ada kolaborasi. Di sini, di debat ini kita tidak saling menonjolkan, tetapi pada prinsipnya adalah saling istilahnya menambah atau berkolaborasi untuk kemajuan dan kepentingan Kota Blitar yang akan datang. Jadi pada prinsipnya segala sesuatu atau dari siapapun yang sekiranya program yang bagus akan kita pakai, tetapi bagi yang kiranya kurang bagus mungkin akan kita tinggalkan. Jadi terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk bisa mengambil amplop yang beri. Baik, terima kasih. Silakan untuk bisa kembali. Bapak Ibu bisa saksikan bersama. Masih tersegel rapi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 hingga 2024. Percepatan penurunan stunting balita merupakan program prioritas pemerintah. Menurut Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TP2S Pusat, prevalensi stunting turun hingga 14%. Menurut siaran pers Pemda Kota Blitar nomor 485/25/4101112/2024, di Kota Blitar masih terdapat sekitar 400 anak yang mengalami stunting dan jumlah tersebut masuk kategori tinggi. Pertanyaannya, jika terpilih, apa upaya Anda dalam 5 tahun ke depan untuk mewujudkan Kota Blitar sebagai kota zero stunting atau zero new stunting? Pertanyaan ini dibuat oleh Bapak Dr. Haji Wahidul Anam MAG. Beliau merupakan Rektor IAIN Kediri. Kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 2 menjawab dalam waktu 2 menit. Dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Mohon izin untuk menjawab dari pertanyaan yang sudah dibacakan. Untuk jumlah stunting di Kota Blitar per hari ini memang betul di angka 6,35%, dan itu lebih rendah dari angka stunting nasional yang masih 14%. Tapi angka tersebut masih tergolong tinggi, dan kami jika dikehendaki jadi kami akan mengupayakan untuk mengenolkan jumlah stunting, jumlah persentase stunting di Kota Blitar dengan cara pada
program posyandu, peningkatan program posyandu termasuk di anggaran, kenaikan anggaran untuk posyandu, dan posyandu hari ini juga sudah di ILP ya, Indeks Layanan Primer, itu sangat bagus. ILP yaitu pendampingan kesehatan untuk siklus kehidupan, siklus hidup. Jadi dari janin, lahir, hingga remaja, hingga lansia, itu sudah ditanggung oleh posyandu. Jadi dari kami meningkatkan posyandu, program-program posyandu, meningkatkan anggaran dan meningkatkan pelaku-pelaku kesehatan pada posyandu itu sudah sangat bagus untuk meningkatkan program dari zero stunting. Dan lagi karena saya itu adalah perempuan, kami sangat memperhatikan dan saya juga bisa turun langsung untuk memonitoring posyandu-posyandu yang ada. Karena saya kemarin juga sudah turun lapangan langsung bahwa peralatan-peralatan posyandu itu masih belum berstandar nasional di SNI. Maka kami akan meningkatkan fasilitas-fasilitas posyandu dan pelaku-pelaku kesehatan tersebut. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 menanggapi jawaban. Terima kasih. Jadi memang stunting ini kegiatan yang luar biasa, sehingga program saat sekarang ini tentunya harus diimbangi dengan kerja keras, di mana program-program yang ada ini harus kita matchkan dengan program pusat yang sekarang ini lagi harus mengentaskan ataupun menghapus sama sekali tentang stunting ini. Karena ini sebagai penerus generasi mendatang ini seharusnya kesehatan ini memang harus kita utamakan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada kiat-kiat tertentu bagaimana supaya stunting ini tidak lagi ada di Kota Blitar ataupun secepatnya untuk dikurangi secara gratis? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Jadi stunting ini memang menjadi masalah kita semua. Jadi di Kota Blitar tentunya dalam hal ini. Baik, waktunya habis. Mohon maaf. Kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 menanggapi kembali dalam waktu 1 menit. Kalau yang menjawab Mbak Eli yang tanya banyak, alhamdulillah. Menurut kami memang stunting ini perlu ditangani secara simultan melalui program-program ekonomi juga, karena peningkatan ekonomi keluarga, peningkatan ekonomi yang masif juga akan mengurangi stunting selain peningkatan kualitas dan kapasitas posyandu. Silakan Mbak Eli. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, salah satunya adalah peningkatan pada fasilitas-fasilitas posyandu itu sangat berpengaruh pada zero prevalence stunting. Dan pada dasarnya memang di lapangan itu untuk fasilitas-fasilitas seperti alat tinggi badan, alat ukur berat badan itu belum di SNI, di standar nasional. Maka dari itu kita dari pemerintah daerah mengupayakan untuk memaksimalkan, meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut, dan juga untuk pelaku-pelaku kesehatannya akan kami datangkan. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sudah ikuti bersama segmen 2. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan pemirsa yang ada di rumah, tetap Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi ini, kita akan bersama-sama menyimak video profil dari masing-masing tim panelis. Selamat menyaksikan. Pertanyaan-pertanyaan terbaik bagi masing-masing pasangan calon. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Dalam segmen 3 akan dimulai dari paslon nomor 2. Kami persilakan untuk bisa mengambil
satu amplop yang berisi pertanyaan. Konservasi lingkungan menjadi salah satu indikator dalam agenda tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Menjaga hutan, sumber mata air, penghijauan dengan tanaman produktif dan menjaga ekosistem lingkungan bagi pelestarian flora dan fauna merupakan kebijakan yang sangat vital. Pertanyaannya adalah, apa? Bisa menjawab pertanyaan ini dengan waktu 2 menit. Dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih pertanyaannya. Saya kira suatu kota yang bagus adalah kota yang ramah publik dan ramah lingkungan. Di sini tentunya isu-isu lingkungan menjadi concern kami. Kami kemarin ke beberapa tempat, salah satunya adalah di sungai yang di kampung yang di dekat pasar seperti itu. Di situ memang sekalinya juga sangat keruh dan beberapa memang tidak tertata. Jadi memang isu-isu lingkungan itu harus ditangani dengan cepat. Saya kira program-program RTH, program-program kebersihan dan program-program penataan tata kota yang baik menuju tata kota yang berbasis lingkungan dan tata kota yang berbasis ramah masyarakat akan menjadi prioritas program kami. Terima kasih sedikit menambahkan. Dan kami sendiri dari anak muda, saya juga representasi dari anak muda. Kami juga menggerakkan yang sudah kami lakukan. Kami menggerakkan Gen Z dan milenial untuk menanam 1000 pohon di Kota Blitar. Dan itu akan dilakukan lagi selanjutnya secepatnya. Mungkin sekitar setiap 2 bulan sekali kami akan menanam pohon dan kami akan amati lebih lanjut guna untuk memperbaiki, menghijaukan Kota Blitar dan untuk perbaikan penyerapan air Kota Blitar. Dan sesuai dari visi misi kami, yang misi kami adalah mewujudkan Kota Blitar sebagai kota perdagangan jasa pariwisata dan industri yang berbasis lingkungan dan teknologi. Pada dasarnya kami sangat mempedulikan lingkungan untuk Kota Blitar, karena Kota Blitar ini sudah terkenal kota hijau, kota kecil yang ramah. Dan baik, waktunya habis. Dengan lingkungan ramah pada masyarakat dan juga ramah dalam segala hal, artinya di program kita juga ada penanaman 1 juta pohon. Tidak hanya tapi 1 juta pohon. Kita selama saya menjadi di provinsi, kebetulan kami juga berada di Komisi D yang membawa lingkungan hidup, kami sudah berkunjung ke 38 kota kabupaten, mana kota-kota yang memang menjadi percontohan lingkungan. Salah satunya yang mungkin terkenal adalah kota Surabaya. Dalam hal ini juta pohon nanti akan kita terapkan, itu juga dengan pembersihan landan sungai yang sering juga kita lakukan di Kota Blitar ini. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Kami dipersilakan. Sepertinya jawabannya sama, yaitu membuat ruang terbuka hijau dan kemudian pembersihan di sekitar ini, dan katanya 1.000 menjadi 1 juta. 1 juta pohon apa taman ini? Kalau 1 juta taman ya Kota Blitar kayaknya tidak cukup. Nah, mengusahakan. terima kasih. Mungkin kami mempunyai program yang sama, yaitu menanam 1 juta pohon. Tapi jika 1 juta taman mungkin Kota Blitar belum cukup ya untuk 1 juta taman ya. Dan itu tadi mungkin kami mendengar visi sebelah ada yang seperti itu, Mbak Sewu. Pada dasarnya kami dari pasangan saya sangat menyetujui bahwa ada program untuk 1 juta pohon, penanaman 1 juta pohon. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Baik.
Pertanyaan ini dibuat oleh Bapak Abdul Sigit Noto Negoro MPDI. Beliau adalah pengajar di Universitas Muhammadiyah Gresik. Bapak Ibu dan hadirin, kami akan berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab dengan waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Jadi perlu adanya evaluasi ulang terkait dengan pajak, sehingga pajak-pajak yang sudah begitu sulit untuk kita pertahankan itu supaya menambah PAD kita ke depannya masih banyak peluang yang ada. Seperti contoh halnya kita di pariwisata, kemudian kita lagi juga kegiatan yang lainnya seperti pasar-pasar modern yang harus kita tentukan bagaimana pajak daerah ini supaya bisa naik. Kemudian dari semua program yang ada, tentunya ini membuat bersama-sama. Silakan. Jadi nanti supaya kita tingkatan PAD yang ada ini, bagaimana BUMN yang ada, kita evaluasi kembali. Bagaimana kegiatan yang lainnya termasuk di perdagangan serta pariwisata yang sudah kita jalankan bersama ini. Tentunya ini supaya tidak memberi beban terhadap masyarakat, tidak memberi beban yang berat terhadap masyarakat, tatkala pembebanan yang sudah berjalan ini tidak melarung kegiatan yang sudah kita sempurnakan yang ada. Mungkin tambahan mau. Jadi terkait PAD ini peningkatannya salah satunya adalah dengan menentukan pajak-pajak yang ada di rumah makan dan restoran di Kota Blitar. Karena selama ini memang kurang tertata dengan baik. Yang kedua adalah terkait dengan distribusi parkir ini juga harus ditekan. Yang sampai saat ini tentunya parkir. Waktunya habis, terima kasih. Selain itu juga kami akan memberikan atau membuat pusat-pusat ekonomi baru, pergudangan, industri dan sebagainya untuk menambah pendapatan asli daerah. Karena Kota Blitar ini kota yang tidak punya sumber daya alam, jadi fasilitas-fasilitas harus dilengkapi, termasuk pariwisata baru untuk menambah PAD. Jadi semua unsur-unsur yang terkait dengan ekonomi baru di Blitar harus segera digarap untuk menambah PAD tanpa harus membebani masyarakat menengah ke bawah. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk paslon 1 menanggapi kembali dengan waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Jadi saya lanjutkan yang saya sampaikan tadi terkait dengan parkir. Ini PAD yang termasuk besar. Jadi alangkah baiknya ini tentang pengelolaan manajemen dan juga tata cara. Juga kita menentukan distribusi parkir. Artinya jadi di satu tempat dan tempat lain ini ada penyesuaian. Di samping itu kita juga akan menggiatkan bidang usaha. Artinya bidang usaha ini tentunya dari situ akan masuk PAD yang akan bisa kita kembangkan. Terkait dengan Kota Blitar ini adalah kota kecil, jadi tidak mungkin ada industri di Kota Blitar. Jadi yang harus kita pahami di situ, karena kita cuma pusat perdagangan dan wisata, artinya untuk meningkatkan PAD yang Baik, waktunya habis. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin, pemirsa serta kedua pasangan calon yang terdapat di dalam dispol ini. Silakan. Baik, paslon 1 terlebih dahulu silakan. Paslon 2 silakan. Dibuka, Bapak. Tunjukkan ke hadapan Bapak Ibu yang hadir. Di dalamnya berisi angka. Angka yang nilainya lebih besar berhak menjawab terlebih dahulu. Angka berapa? Angka 1. Angka 2. Baik, silakan kembali.
agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan publik, perizinan hingga informasi bantuan dari pemerintah kota. Pertanyaannya, apa komitmen Anda untuk menerapkan Smart City yang mengintegrasikan berbagai sistem atau integrated system sehingga memberikan kemudahan bagi warga Kota Blitar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Pertanyaan ini dibuat oleh Bapak Muhammad Irfan Ansori. Beliau merupakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Blitar Raya. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk bisa menjawab dengan waktu 1 menit 30 detik. Dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Saya kira pelayanan untuk warga Kota Blitar yang berefek pada kesejahteraan masyarakat yaitu pelayanan yang cepat. Pelayanan yang cepat itu pelayanan yang tidak bertele-tele. Jadi masyarakat itu terkadang untuk di rumah sakit ngantri dapat tindakan, ngantri obat, kemudian ngantri resep, terus kemudian ngantri yang lain-lain itu lama sekali. Terus kemudian untuk beberapa layanan memang berpindah-pindah, sehingga surat menyurat dan sebagainya bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 5 hari, bahkan bisa sangat lama. Prinsip kami, karena kami backgroundnya juga dari usahawan, prinsip layanannya adalah dibikin layanan cepat dan tidak bertele-tele. Kira-kira seperti itu agar masyarakat kita mudah. Dan sekarang sudah ada mall satu atap atau pelayanan satu atap, itu yang kita manfaatkan secara efektif efisien, yang benar-benar masyarakat terbantukan. Dan bahkan karena sistemnya sudah baru, nanti aplikasi-aplikasi juga akan diberikan kepada warga dan mudah tentunya, aplikasi yang gampang dijangkau oleh warga, aplikasi yang sangat mudah. Sehingga ketika misalkan mau melayani dengan dokter di rumah sakit, tinggal pencet handphone sudah langsung bisa janjian dengan dokter dengan jam, menit, dan waktu yang tepat yang sesuai. Demikian juga pelayanan-pelayanan yang lain. Prinsip kami, pelayanan kami agar cepat dan tidak bertele-tele. Terima kasih.